Sebelum menonton video ini, dukung terus channel YouTube ini dengan cara klik tanda like, subscribe, dan aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pemeriksaan dalam sidang perkara nomor 94 PHP Bu Profesor Mawi _ 2016 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pemohon yang hadir siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, untuk pemohon yang hadir kuasanya yang mulia, saya sendiri Imam Nasef SHMH dan sebelah saya Erlanda Juliansah Putra SHMH. Terima kasih. Baik, silakan terkait. Terima kasih Yang Mulia, kami kuasa hukum dari pihak terkait. Kebetulan ada beberapa kantor kuasa hukum. Saya Bayu Prasetyo didampingi oleh rekan saya di belakang Ade Sairawan, kemudian Eko Perdana Putra dan Zainab Musyawarah. Kemudian ada rekan kami di sebelah kanan. Silakan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya Masri Said, Sarjana Hukum Magister Hukum Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Nama saya Sele Andiro SH. Silakan termohon. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami kuasa termohon. Yang pertama dari kantor Afiruddin Matara Lovim, saya Afiruddin Matara bersama Bosman. Kemudian yang kedua kuasa termohon, Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Raha, Bapak Enjang Slamet dan Febi Rudi Purwanto. Kemudian kami juga bersama dengan Komisioner Kabupaten Buton Utara hadir Ketua KPU, Bapak Suhusu, Sarjana Hukum, Magister Hukum, dan Robin. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan langsung 15 menit termohon presentasikan jawabannya. Yang Mulia Majelis Hakim, yang saya hormati kuasa pemohon, yang saya hormati kuasa pihak terkait, dan rekan-rekan kuasa termohon dan prinsipal KPU Kabupaten Buton Utara yang sama berbahagia. Jawaban termohon terhadap perkara nomor 94 PHP BUP garing Romawi 14 garing 2016 yang dimohonkan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Buton Utara nomor urut 3. Yang Mulia, jawaban termohon ini pada prinsipnya berisi bantahan atas dalil-dalil permohonan pemohon yang terbagi atas dua bantahan. Yang pertama bantahan dalam eksepsi dan yang kedua adalah bantahan dalam pokok permohonan. Dalam eksepsi terdiri atas 3 bantahan yang bersifat ekseptif, yaitu yang pertama tentang kewenangan mahkamah, yang kedua tentang legal standing, dan yang ketiga tentang permohonan pemohon obscure libel. Pertama, tentang bantahan dalam eksepsi tentang kewenangan mahkamah bahwa berdasarkan ketentuan pasal 157 ayat 3 Undang-Undang 8 2015 yang menyatakan bahwa perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus, bahwa bersesuaian dengan itu dalam ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf B angka 4 sub B PMK nomor 1 2015 menyatakan bahwa permohonan pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 paling kurang memuat uraian yang jelas mengenai pokok permohonan yang berisi penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon. Bahwa mencermati pokok permohonan pemohon hanya menerangkan tentang adanya dugaan pelanggaran yang bukan merupakan ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh termohon menurut pihak terkait sudah tepat dan benar karena saksi pihak terkait pada masing-masing TPS di Kabupaten Buton Utara secara langsung dan proaktif mengawal proses pemungutan suara sejak pemungutan suara di TPS sampai pada saat penghitungan suara dilakukan oleh termohon. Pihak terkait memastikan bahwa hasil penghitungan suara oleh termohon adalah valid
karena sesuai dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang mulai dari tingkat KPPS, PPK, dan selanjutnya oleh termohon di tingkat kabupaten. Saksi pihak terkait secara proaktif juga turut serta mengikuti semua proses mulai saat pemungutan suara di TPS hingga penghitungan suara pada masing-masing tingkatan. Oleh karena itu, data-data yang menjadi dasar penghitungan suara oleh termohon bersesuaian dengan data-data yang juga diperoleh oleh saksi pihak terkait. Mengenai tabel-tabel yang kami sajikan di keterangan pihak terkait ini kami anggap sudah dibacakan, Yang Mulia. Kami lanjut. Bahwa dari data yang kami sajikan di dalam keterangan pihak terkait ini tergambar jelas bahwa rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh termohon bukan mengada-ada, karena acuan termohon dalam melakukan rekapitulasi tersebut bersumber dari data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga hasil rekapitulasi suara secara berjenjang yang dilakukan termohon tidak berbeda dengan hasil jumlah suara berdasarkan hasil rekapitulasi di semua TPS di 6 kecamatan dan juga di tingkat PPK. Bahwa oleh karena tidak terdapat kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh termohon, maka secara yuridis keputusan termohon tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintang Utara haruslah dianggap sah, dan olehnya itu permohonan pemohon harus pula dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak diterima. Tanggapan pihak terkait terhadap dugaan pelanggaran dan kecurangan termohon, bahwa setelah mencermati seluruh uraian pokok permohonan pemohon, rupanya dari semua dugaan pelanggaran dan kecurangan yang didalilkan pemohon hanya tertuju pada termohon sebagai penyelenggara pemilihan. Bahwa kendatipun pemohon tidak mendalilkan adanya pelanggaran dari sisi pihak terkait, bukan berarti pihak terkait lepas tangan dan membiarkan begitu saja pemohon membuat tuduhan-tuduhan tanpa dasar dan menyesatkan bahwa termohon telah melakukan berbagai pelanggaran dan kecurangan dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintang Utara yang telah usai dihelat pada tanggal 9 Desember 2015 yang lalu, di mana pihak terkait keluar sebagai pemenang atau peraih suara terbanyak mengungguli pemohon. Bahwa terhadap semua tudingan pelanggaran yang dialamatkan kepada termohon sebagaimana terurai dalam pokok permohonan, pihak terkait menanggapi beberapa hal. Bahwa dari permohonan pemohon mengenai pelanggaran yang berkaitan dengan hak memilih, pihak terkait menanggapi sebagai berikut. Bahwa tuduhan mengenai pelanggaran hak memilih yang didalilkan pemohon terdiri dari beberapa hal. 1. Ditemukan pemilih di bawah umur. 2. Ditemukan banyak DPT yang bermasalah. Ditemukan banyak pemilih didaftar dalam DPTB 1 menggunakan identitas yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Ditemukan banyak pemilih yang didaftar dalam DPTB 2 menggunakan identitas yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bahkan tanpa identitas sama sekali. Kemudian ditemukan banyak pemilih yang menggunakan hak memilih lebih dari satu kali atau pemilih ganda. Bahwa dari semua tudingan atau tuduhan pelanggaran terhadap termohon tersebut di atas adalah tidak benar dan sama sekali tidak berdasar. Pihak terkait selaku pasangan calon yang bersama-sama pemohon mengikuti pemilihan yang digelar oleh termohon berpendapat bahwa pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintang Utara secara keseluruhan sudah baik, dilakukan secara profesional dengan mentaati asas atau prinsip dasar penyelenggaraan pemilu, dimulai sejak tahapan pemilihan, pemungutan suara hingga dilakukannya rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh termohon. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman untuk melanjutkan, Yang Mulia. Ya. 3 menit lagi ya. Terima kasih. Bahwa pihak terkait tidak menganggap adanya upaya termohon selaku penyelenggara untuk menghalangi masyarakat menyalurkan hak suaranya sepanjang memenuhi syarat sebagai pemilih. Pihak terkait sebagai salah satu kontestan pemilihan merasakan betul bagaimana upaya termohon yang secara sungguh-sungguh menyelenggarakan pemilu kada sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil. Hasilnya adalah pemilu kada berjalan lancar, aman, damai, dan yang lebih penting telah berhasil melahirkan pemimpin yang benar-benar lahir dari pilihan rakyat, bukan karena kekuatan uang dan lain-lain. Bahwa indikasi keberpihakan termohon kepada pasangan calon nomor 1
sebagaimana didalilkan pemohon pada halaman 49 huruf G, yaitu bahwa Ketua KPU Buton Utara menunjukkan preferensinya kepada pasangan calon nomor urut 1 pada tanggal 9 Desember 2015 dengan cara memberikan pernyataan yang kurang lebih berbunyi, di Bone Gunung ABR sudah menang ribuan suara. Selain itu, pemohon juga menyatakan bahwa Ketua KPU Buton Utara pernah mendatangi rumah wakil calon bupati nomor urut 1 sebelum dan sesudah rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Buton Utara. Ditegaskan pihak terkait bahwa tudingan tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar. C. Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi pihak terkait, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Hormat kami, kuasa hukum pihak terkait. Terima kasih. Saya mau minta klarifikasi dari untuk pemohon sebentar ya. Pemohon itu kemarin selisih suaranya berapa persen? Selisihnya kalau menurut yang kami dalilkan yang mulia itu 1,97%. Ya. Kalau menurut pihak terkait berapa? Menurut pihak terkait, kalau hitungannya berdasarkan norma di pasal 6 ayat 2 dan 3, hitungan selisih perolehan suara itu 3,87% yang mulia, bukan 1,97. Baik. Sekarang kita pasang ini, teman ya. Oh, udah. Ini, bisa. Pemohon tutup, pemohon bisa. Kemudian berdasarkan dari sampai bawah. Oh, Kemudian dari bawah sampai dari bawah. PT berapa ya? Ya. PT berapa? PT Oh, PT ya. PT berapa? Sampai berapa? Jadi setelah diperiksa ya, PT berapa? Kemudian termohon. Termohon. Ya, PT 1 sampai dengan PT 102. PT 1 sampai dengan PT 105. PT 1 sampai PT 146. PT 1 sampai PT 106. PT 1 sampai PT 106. PT 1 sampai PT 106. Boleh. PT 1 sampai ya. Pihak terkait PT 1 sampai dengan PT 1 mana? Boleh. Oh, yang bermaksud PT 1 sampai mana? Ya, memang kita tidak masuk saja tambahan bukti, bisa untuk terapi yang mereka sudah saya habis bisa. Ada tambahan. Dari 5 sampai PT 9. Iya, PT 1 sampai PT 5. Ya, untuk kemudian yang masuk di bawah adalah PT 3 sampai PT 1 dan PT 5. Bukti mana? PT berapa? PT 5 ya, yang dengan namanya tidak sampai. Ya. Jadi PT 1, PT 2 ada, PT 3 ada, PT 3 sampai PT 4. Terus PT berapa? Itu berlanjutan PT 5 PT 5 sampai dengan PT 5 9. sampai PT 5 9. Berarti kami sudah ahli untuk yang bisa. Waduh, usah di mana? Sebenarnya harus ini. Habis lagi Ya, apa ya? Ada lagi saatnya. Di luar sana berapa sih? Baik, Lagi selesai. Ya, ya, ya. PT 1 dari 5 ada. Lagi kabur, ya. PT 5 sampai PT 9 ya? Ya, coba dulu. Harus siap dong. Ya, kita coba. Ya, tapi ini udah 10 perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah 2015 diputus pada Senin sore 25 Januari 2016 di ruang sidang pleno Mahkamah Konstitusi. Dalam putusannya, Mahkamah menyatakan ke-10 perkara tersebut tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat seperti yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua MK Arief Hidayat didampingi 8 hakim konstitusi lainnya. Amar putusan mengadili menyatakan 1. Mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum atau legal standing pemohon. 2. Permohonan pemohon tidak dapat diterima.